Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Karena sepak bola adalah harga diri. Saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Ya, tapi saya lebih senang ketika Pak Prabowo bicara sepak bola. Itu aja, simpel. Kalau saya lebih bicara siapa yang benar-benar mau dukung sepak bola aja. Jadi kritik pedas proses naturalisasi yang dilakukan PSSI. Anggota Komisi 10 DPR RI ini langsung disemprot Presiden Prabowo dan juga partai pengusung sendiri. Tembus skuad utama Oxford United, Marcelino Ferdinand cetak sejarah baru bagi Indonesia. Miris, ex-pemain timnas Indonesia U23 ini ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Komisi 10 DPR RI menyetujui proses naturalisasi Kevin Dix pada Senin 4 November 2024 kemarin. Namun salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, memberikan kritikan keras untuk PSSI agar menjadikan langkah naturalisasi pemain tersebut sebagai yang terakhir. Anita merasa PSSI terus-menerus melakukan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Padahal menurutnya, Indonesia tidak kekurangan atlet, sehingga tidak perlu mengambil dari luar negeri. Meski diwanti-wanti sebagai langkah naturalisasi terakhir untuk PSSI, Menpora Dito Aryo Tejo pun langsung menjawab kritikan dari Anita. Ia menegaskan PSSI belum atau tidak akan menghentikan proses naturalisasi di masa mendatang. Dito bahkan menyebut akan ada proses naturalisasi dari cabang olahraga lain selain dari sepak bola. Dito mewanti-wanti balik Anita agar tidak kaget di rapat-rapat selanjutnya apabila ada sidang soal naturalisasi. Sebelum tutup saya sampaikan, ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, dan pastinya ke depan mungkin ada proses-proses naturalisasi lainnya dan di cabang olahraga lainnya. Takutnya nanti kalau enggak disampaikan nanti kaget, kata Dito Aryo Tejo. Dito menjelaskan bahwa Kevin Dix diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Karena aksi kritik tajam Anita soal naturalisasi pemain, Anita Jakobaga ditegur partai yang mengusungnya. Usai kritik keras tersebut, Instagram Anita mendapatkan serangan puluhan ribu komentar dari para fans timnas Indonesia. Pada Selasa 5 November 2024 kemarin, Partai Demokrat yang membawahi Anita mengaku akan menindaklanjuti sang politisi. Anita dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih infonya sahabat. Kami akan tindak lanjuti Anita Jakobaga. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia, tulis akun TikTok resmi Partai Demokrat menjawab pertanyaan netizen. Sementara itu, kritik keras Anita tidak mempengaruhi PSSI yang akan tetap melakukan kebijakan naturalisasi di masa mendatang. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berhasil mengukir namanya dalam buku sejarah usai menembus skuad utama Oxford United. Marcelino untuk pertama kalinya masuk daftar susunan pemain senior saat Oxford United menjamu Hull City pada pekan ke-14 Championship pada Rabu 6 November 2024 dini hari tadi. Dengan demikian, Marcelino mencetak sejarah sebagai pemain pertama kelahiran Indonesia yang masuk cadangan tim utama klub Championship. Marcelino tercatat mengadakan nomor punggung 28 di laga tersebut. Namun ex-pemain Persebaya Surabaya itu belum mendapatkan kepercayaan bermain. Meski hanya duduk manis sepanjang 90 menit, Marcelino mulai diperhitungkan dan semakin berpeluang menjalani debut. Pada laga tersebut, Oxford United bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0. Sebelumnya, Marcelino belum pernah masuk skuad utama Oxford United hingga pekan ke-13 Championship. Sejauh ini, Marcelino baru sekali tampil bersama skuad Oxford United U21 tengah pekan lalu. Ia bermain selama 90 menit, sekaligus membantu Oxford United menang 2-1 atas Notts County U21. Artinya peluang Marcelino untuk menjalani debut di kasta kedua Liga Inggris itu semakin terbuka lebar. Gelandang timnas Indonesia itu tinggal menunggu waktu bermain di Championship. Pelatih striker timnas Indonesia Yom Ki-hun menilai Indonesia memiliki banyak penyerang potensial. Yom ditunjuk untuk mendampingi Sintayong untuk mematangkan sektor penyerangan skuad Garuda.
Hal tersebut memang menjadi masalah krusial dalam beberapa laga timnas Indonesia. Meski sudah bisa membangun pertahanan yang solid, finishing di depan gawang lawan masih kurang efektif. Hasilnya cukup terlihat saat Ion datang. Striker-striker timnas langsung tajam dan lebih tenang di depan gawang lawan. Hoki Caraka di PSS Sleman menjadi salah satu yang berkembang dengan catatan 3 gol dan juga 1 assist musim ini. Yeom Ki-hun menjelaskan dia sudah mengamati pertandingan-pertandingan di Liga 1. Dia menilai bahwa striker asing yang mendominasi cukup menyulitkan pemain lokal mendapatkan tempat. Menurutnya secara kemampuan sebenarnya striker-striker ini bisa bersaing. Ketika saya menonton pertandingan Liga di Indonesia, saya melihat bahwa banyak pemain kunci yang merupakan pemain asing. Namun dari segi kemampuan, saya tidak merasa bahwa pemain Indonesia kalah dalam hal teknis, kata Yeom Ki-hun. Mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan, memang dibandingkan dengan Liga Korea, Liga Indonesia masih butuh peningkatan. Dia melihat ini bukan hal buruk, karena pemain-pemain Indonesia masih bisa berkembang. Tentunya butuh waktu agar mereka bisa memiliki penyerang tajam terutama dari liga lokal. Yeom menilai cukup optimistis dengan talenta pemain Indonesia saat ini. Apalagi kompetisi Liga 1 saat ini cukup kompetitif di papan klasemen. Selain itu hanya pemain berkualitas yang akan mendapatkan tempat di klub, terutama untuk posisi penyerangan. Ex-pemain timnas Indonesia U23 Syakir Sulaiman, 32 tahun, ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba. Barang buktinya ribuan butir obat terlarang. Terungkapnya peredaran narkoba yang dilakukan SS diawali dengan laporan ke Unit 1 Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Ada peredaran narkoba di wilayah mereka. Penyelidikan pun mengungkap SS sebagai pengedarnya. Menurut keterangan pihak kepolisian, SS mengedarkan obat-obatan itu sejak 2 tahun lalu. Tersangka mengaku membutuhkan uang hingga harus menjual obat terlarang. Sekedar diketahui, SS merupakan pemain timnas U23 pada tahun 2013-2014. Bahkan SS yang pernah bermain untuk Bali United hingga Aceh United ini pernah meraih prestasi pemain muda terbaik di Liga Super Indonesia pada tahun 2013. Kabar buruk sempat diterima timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Si kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dikabarkan mengalami cedera saat membela Malut United saat melawan Persita Tangerang pada Senin 4 November 2024 sore kemarin. Yakob kembali sejak terakhir kali dipanggil pada bulan Juni kemarin. Sedangkan Yance kembali dipanggil sejak terakhir kali tampil pada tahun 2023 lalu kala melawan Burundi. Walaupun begitu, Malut United memastikan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius. Hal itu diperkuat dengan pernyataan langsung dari kedua pemain tersebut di Instagram pribadi mereka masing-masing, yang menyatakan mereka siap membela timnas Indonesia pada bulan November ini. Sosok Yakob Sayuri bisa mengisi posisi Asnawi Mangkualam yang kali ini absen karena dikabarkan mengalami cedera hamstring. Yakob juga cocok jika berkolaborasi dengan Eliano Renders di sektor tersebut.